Kembali lagi di podcast kita, Ruang Saung. Kali ini kita podcastnya di Gazebo, dimana buat nongkrong anak-anak UPN Veteran Yogyakarta nih. Iya, jadi di Gazebo ini kita bakal ngobrol santai tentang organisasi mahasiswa dalam lingkungan kampus bersama narasumber kita, Kak Innova Sata Grandistano. Halo Kak Innova. Halo semuanya. Oke, kira-kira kita bisa manggil kakak dengan apa nih? Kak Innova, Kak Nova, atau siapa nih? Kayaknya boleh panggil aku Nova aja. Oke, Kak Nova ya. Oke. Oke Kak Nova, makasih banget ya udah mau join di podcast kita pagi ini. Sama. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Kalian gimana nih? Alhamdulillah. Ya, semangat banget, semangat pagi ya. Oke, sebelum masuk ke topik yang lebih serius, kita dengar-dengar nih, kakak ini sebagai kepala divisi humas di organisasi Human UPN Veteran Yogyakarta, betul? Betul sekali. Oke, keren banget ya Nasya ya. Keren. Jadi kira-kira apa sih yang bikin kakak itu termotivasi atau tertarik ikut organisasi Human? Terus kenapa kakak milih divisi humas itu sendiri gitu? Oke, sebelumnya kenapa aku tertarik buat join di Human ya? Karena gini, dari awal masuk kuliah tuh aku udah ada planning kayak buat join di organisasi, entah itu di manajemen atau di fakultas ataupun di univ gitu. Terus juga karena aku rasa aku udah di jurusan manajemen dan lingkup paling kecilnya tuh kan di himpunan ya, jadi aku maksud buat join di himpunan. Terus juga aku nggak tahu kenapa nih suka banget sama kegiatan-kegiatan gitu. Waktu dari SMP dan SMA pun juga udah banyak sih ikut kegiatan. Oh iya, berarti kakak ini mencari pengalaman juga ya di kampus. Bener. Selain berkuliah seperti biasanya, untuk mengisi salah-salah kegiatan itu dengan mengikuti organisasi ya. Benar sekali. Waktu pertama kali masuk di organisasi tuh kakak kaget atau bingung atau malah gimana gitu Kak? Bisa di-spill nggak Kak? Mungkin kayak agak bingung dan juga adaptasi sih, karena kan nggak banyak nih yang dikenal, apalagi baru join di sebuah organisasi. Terus juga orang-orangnya mungkin aku cuman kenal beberapa aja. Tuh. Dari kelas aku pun cuman 1-2 orang deh kalau nggak salah di waktu awal itu. Terus kita adaptasi ke orang-orang yang baru kenal cukup lama ya, karena kenal sama satu himpunan tuh bahkan sampai akhir periode pun nggak yang kenal itu, nggak yang sedekat itu juga. Jadi itu sih adaptasi ke orang-orang. Berarti adaptasi ya Kak, keren banget. Tapi kakaknya bisa 2 tahun ya Kak, denger-denger. Iya, aku 2 periode. Kenapa sih kakak bisa milih di humas gitu? Iya. Spesifikasinya tuh maksudnya kan ada divisi lain gitu. Iya. Kenapa milih humas terus bisa jadi kadif lagi gitu? Iya, keren Bisa banget. diceritain mungkin spill dikit-dikit. Ya, aku spill dikit ya. Jadi aku waktu awal periode itu aku bukan join di humas. Dulu aku sempat join di periode sebelumnya tuh aku sebagai staf Biro Medinfo. Gitu. Oke. Terus di periode kedua ini aku diamanahi sebagai kepala divisi dari humas. Kenapa itu kan cukup linjur banget ya, jauh banget. Itu aku mutusin aku buat ambil di humas ini karena aku rasa kalau cuman di Medinfo doang itu kan kayak soft skill gitu kan. Terus aku butuh nih yang bisa ngasah kemampuanku, komunikasiku, terus gimana buat cari relasi. Jadi aku mutusin buat oke lah aku bisa nih join di humas sebagai kepala divisi di periode sekarang. Gitu, Keren keren banget. banget. Berarti karena kakak ini kayaknya tuh udah menguasai di organisasi. Kira-kira dulu waktu SMP atau SMA tuh join organisasi juga nggak sih Kak? Kebetulan join sama-sama organisasi OSIS. OSIS. Oke. Kita lanjut ya Kak nih. Kita tuh penasaran banget nih Kak sebagai maba. Apa sih peran penting Ormawa buat mahasiswa kayak kita gini Kak? Kan kakak udah join gitu ya Kak. Bisa dikasih tahu Kak? Oke, menurut aku buat join di Ormawa, sebuah organisasi di waktu kalian kuliah tuh penting sih, karena kalian kalau cuman kuliah aja pasti nggak bisa nemuin kayak basic organisasi, gimana sih cara kita ketemu sama orang-orang penting lah itu. Terus di organisasi itu kalian belajar bukan cuman ngerjain proker-proker aja, tapi kalian juga belajar
Kayak gimana sih kita memposisikan diri kita ini sebagai anak organisasi ke dunia luar. Terus juga gimana cara kita buat pemikiran kita nih. Kan kalau kita di organisasi itu kita ditantang buat bisa berpikir kritis. Entah itu kita gimana cara problem solvingnya, terus gimana kita menghadapi orang-orang penting kalau ketemu sama birokrasi, itu kan penting banget kan. Terus basic organisasi ini bisa digunain waktu kita kerja. Iya. Memposisikan diri kita sebagai, entah itu sebagai staff, sebagai kepala divisi. Di waktu kerja kan pasti kita harus menghormati lah ya, kayak menghormati sama yang atas-atasan. Nah itu kita nemuin hal-hal kecil di organisasi yang bisa kita terapin di waktu dunia kerja nanti. Berarti ini ya Kak, penting banget, agak penting-penting gitu ya Kak. Terus nih Kak, kalau Kakak kan ikut organisasi ya, itu ada nggak sih kegiatan atau aktivitas yang berkesan waktu Kakak ikut di organisasi itu? Pasti banyak ya kalau yang berkesan. Kayak waktu kita ikut program kerja, kita ngerasain program kerja itu kesannya di awal mungkin kayak susah berat ngejalaninnya, tapi waktu selesai dan waktu di hari hanya tuh kayak oh gini nih, ini hal yang aku cari, aku join ke organisasi gitu. Aku bisa bawa teman-temanku buat ikut ngejalanin proker ini dan berhasil. Itu hal yang sangat berkesan. Terus Ada kepuasan gitu ya Kak? iya benar, ada kepuasan tersendiri, bisa bikin apa ya, kegiatan gitulah gitu. Terus juga pesan lainnya tuh, kalau aku sebagai divisi humas, kesannya tuh bisa ketemu sama orang-orang di luar himpunan, di luar manajemen, dan itu menurut aku salah satu cara membangun relasi. Terus juga kita bisa kenal sama jurusan-jurusan lain, sama univ lain juga gitu. Itu yang paling berkesan sih kalau sekarang. Iya, berarti dari relasi itu sendiri ya Kak, banyak benar. relasinya, terus pengalamannya juga pasti kita menambah. bisa mengerjakan hal baru, menambah Survive iya gitu ya, Kak. gitu. Benar. Oke, kira-kira kalau misalnya dari event-event tuh pasti kan kayak ada struggle atau tantangan gitu yang Kak Innova hadapi. Itu kira-kira hal yang terbesar tuh kayak gimana sih? Boleh mungkin diceritain dan gimana kakak itu menghadapinya gitu. Mungkin waktu ngejalanin proker ya, itu tantangan yang paling sering banget kita jumpa itu kayak manajemen waktu. Karena kan kita kuliah juga nih, kita bukan cuma organisasi tapi kita kuliah juga. Cara kita bagi waktu, ngejalanin proker ini, terus juga sama ngerjain tugas-tugas. Kan kadang tuh ada mata kuliah yang setiap minggunya ada tugasnya. Dan kita harus ngeluangin waktu buat ketemu kumpul-kumpul rapat, bahas proker ini. Struggle-nya tuh di situ. Terus juga ke orang-orangnya nih. Kadang kan kita di organisasi tuh nggak cuma ketemu 1-2 sifat orang. Iya, bener Pasti kan banget. banyak sifat Iya. orang. Kita harus mahamin, oh orang ini orangnya sifatnya kayak gini nih, yang ini kayak gini. Gimana sih cara kita buat bisa merangkul mereka berdua, kerja sama bareng mereka berdua yang sifatnya mungkin beda banget lah, gitu. Struggle-nya di situ. Iya. Ada nggak sih Kak, kayak misalnya nih orang satu sama orang lain kan sering berantem gitu, terus kayak sering pecah gitu, terus nanti cara nyatuin laginya gitu, bisa ada nggak Kak biasanya kayak gitu? Biasanya kayak mungkin sempat hampir ngalamin, tapi nggak yang pecah banget gitu sih. Kayak beda pendapat lah biasanya. Yang ini ngotot harus gini, yang ini harus gini. Nah itu sebagai orang yang tengah-tengah, itu kita harus ambil sisi lain. Kayak kita jelasin nih, kalau ngambil keputusan si A, nanti buruknya tuh gini. Kalau ngambil keputusan B, nanti buruknya gini. Kita harus cari jalan tengah bareng-bareng, diobrolin dulu bareng-bareng gitu sih. Kayak ditemuin bareng, terus kita obrolin baiknya itu gimana, biar sama-sama nemu jalan yang satu jalan lah. Iya, jalan tengahnya gitu ya. Jalan tengahnya. Nih Kak, kan Kakak kan ikut organisasi gini kan, terus Kakak juga ikut di kampus kan belajar. Nah, gimana sih cara bagi waktu antara organisasi, akademik, atau bahkan di sehari-hari gitu Kak? Kan pasti agak tabrak-tabrakan gitu kan Kak. Gimana Kakaknya sendiri buat bagi waktunya? Oke, buat bagi waktu, kebanyakan kalau untuk proker humas sendiri itu kita jalannya di luar jam kuliah kan. Jadi itu masih nggak yang mengganggu jam kuliah.
mungkin yang nabraknya tuh buat kumpul kita rapat, rabes, membahas nyusun prokernya gitu. Itu kalau dari aku sendiri, aku bagi waktunya. Jadi mungkin selesai kuliah kita harus ada rapat gini-gini. Nah, pasti kita juga ada tugas yang harus dikerjain. Nah, aku ngerjain tugas itu setelah rapat itu selesai mungkin. Atau kayak aku bikin planning nih, tugas mana yang harus diduluin selesai. Aku kayak bikin jadwal yang harus diduluin selesai yang mana, yang harus dikerjain hari ini yang mana, besok kerjain yang mana. Jadi kayak nyusun jadwal buat aku sendiri sama buat proker-proker lain yang kita harus ngelain waktunya. Berarti prioritas gitu Iya, ya. Prioritasnya Iya. yang mana? Kalau kakak nih ya, kakak pernah nggak kayak keteteran gitu sampai keteteran gara-gara kurang bagi-baginya ternyata salah gitu kak? Sempet ngalamin hal itu ya, sempet ya kayak mungkin di awal-awal waktu join himpunan, aku rasa kayak gimana ya ini bagi waktunya. Karena kan kalau mahasiswa yang awal-awal tuh masih banyak tugas yang setiap minggunya. Kebetulan aku dulu tuh ada beberapa tugas di setiap minggu kayak resume gitu. Itu setiap minggu ada dan bukan cuma satu matkul Ya nih gitu. Jadi kayak terus juga di periode awal apalagi sebagai staff kan pasti pegang banyak proker kan. iya. Di situ kayak udah hari ini ketemu sama divisi ini, nanti besoknya masih harus kumpul proker ini. Jadi kan nggak ada waktu buat ngerjain tugas ya. Iya. Nah itu aku sempat keteteran. Jadi aku ngerjainnya itu di mepet sama deadline. Bener-bener kayak hamin berapa jam gitu aku baru kerjain. Dibuk-dibuk Iya, gitu. itu benar-benar mepet banget sih. Itu hal yang menurut aku kayak untungnya masih kekejar ya. Jadi nggak yang di luar jam harus kita kumpulin, di luar deadline, nggak ngelewatin. Tapi ya itu kayak gedebak-gedebak aja. Iya. Waktunya tuh sedikit gitu. Berarti itu pengalamannya kakak ya, terus sekarang udah diperbaiki Sekarang gitu. udah diperbaiki juga. Iya, Udah dengan mengatur jadwal, Iya, benar. prioritas pertama tuh Prioritasnya apa mana? yang paling mendekati deadline dulu gitu ya kak. Iya. Oke. Berarti kalau kita kan ini ya kak, kayak masih bingung kak join gitu kan, terus kayak kita tuh takut masih bagi waktunya gitu loh kak. Jadi kan kakak udah kasih spill kan kak, selain bagi waktu kita juga harus mempersiapkan apa sih kak buat masuk ke organisasi kita. Iya. Mungkin buat teman-teman itu bisa mempersiapkan kayak beberapa. Kalau kalian nih punya soft skill yang udah kalian punya soft skill, mungkin nih beberapa yang suka sama desain PDD gitu ya. Itu PDD. kalian bisa nanti kalau mau upgrade skill kalian join ke entah itu organisasi di Human ataukah di organisasi lainnya, kalian bisa join kayak nanti join ke Biro Medinfo atau divisi komunikasi visual yang di himpunan lain mungkin di jurusan di organisasi iya. lain gitu. Terus pertama sih soft skill ya, berapa yang harus disiapin itu soft skill. Tapi buat yang nggak punya soft skill juga itu join di organisasi itu bisa mengembangkan soft skill juga. Jadi jangan takut kalau misalkan nggak punya apa-apa, malu terus pendiam join organisasi. Iya. Gimana sih kak? Bisa itu kalian tuh di organisasi belajar gimana berteman juga, gimana membangun relasi juga. Jadi nggak usah takut kalau misalkan nggak punya apa-apa tapi join. Iya. Pertama join organisasi di kampus, di kuliah lagi. Iya, takut kayak aku nih kak, kan kayak SMP juga nggak pernah ikut karena COVID kan, terus SMA juga malu mungkin aku juga. Kalau kamu gimana tak nih? Oh. Sekalian ngobrol-ngobrol nih kak. Iya. Oke. Siapa tahu nanti mau join Iya kan? kan, nggak ada yang tahu ya nanti Iya. kak. Ya mungkin nextnya bakal cari tahu lebih lanjut kan. Iya. Kalau dari aku sendiri ini sih dulu SMA juga ikut organisasi, SMP juga ikut. Kalau dulu SMP itu aku ikutnya PMR, kalau SMA itu aku ikutnya Rohis sama MPK gitu. Banyak juga ya. Iya. Kalau kakaknya dulu SMA-nya ikut apa nih? OSIS, lain OSIS ada nggak? Ada, dulu aku waktu SMA ikut OSIS sama Paskibraka. Paski. keren nih. Iya. Iya. Tapi kebetulan dulu waktu COVID kan ya, Oh. jadi nggak ikut yang paskib entah itu kabupaten, Provinsi provinsi gitu-gitu gitu ya. nggak bisa ikut. Jadi aku Sayang joinnya di organisasinya. Kayak gitu keren sih, tapi maksudnya tuh pengalamannya tuh lebih Banyak, banyak iya. gitu kan. Apalagi organisasi kan ya. Iya. Benar. Oke, terus mungkin
kalau dari organisasi waktu SMA sama organisasi ketika kuliah ini ada nggak sih perbedaan yang signifikan atau besar gitu? Yang mungkin kakak sendiri juga kaget menemukan di sini ngerasain gitu Iya. ya. Mungkin perbedaannya pasti ada ya bedanya. Karena kan kalau kita kuliah tuh lingkupnya lebih kecil. Tapi Lu malah lebih kecil, Kak. iya, waktu SMA. Oh, waktu SMA. tuh lingkupnya lebih kecil. Tapi kalau kuliah tuh pasti lingkupnya lebih luas. Terus juga ketemu orang-orangnya tuh lebih banyak. Kita waktu SMA itu paling cuman ngerjain proker-proker doang, dan itu cuman kaitannya sama siswa-siswa yang ada di SMA. Tapi kalau di kuliah itu kita lebih berkaitan sama mahasiswa bukan di satu angkatan tapi di atas angkatan kita. Kating-kating, Alumni terus gitu. alumni juga, mungkin berapa proker yang harus mengundang alumni. Terus cara kita ngerjainnya pun beda. Kita banyak nemu kayak POV dari banyak orang gitu kalau kuliah tuh, karena orangnya juga banyak kan ya, jadi pendapat yang harus kita tampung tuh lebih banyak, dan kita tuh berpikirnya tuh harus lebih kritis, lebih luas juga. Kalau misal nih Kak, kakak mau ngajuin proposal atau proker itu ada nggak yang tantangan atau yang nggak disetujuin gitu, debat-debat gitu pasti kan ada ya Kak? Ada nggak sih Kak? Ada sih itu beberapa ya, karena kalau kita kan ada tuh proker yang harus ngajuin ke birokrasi, pasti kan ada hal yang kurang disetujui dari birokrasi, entah itu dari anggarannya kah atau dari impact yang didapetin sama masyarakat manajemen mungkin ya. Itu kalau terkait itu mungkin bisa diatasinya tuh kayak ya udah kita coba pikirin lagi nih solusinya. Ini tuh kalau misalkan tentang anggaran, adakah anggaran di himpunan yang bisa nge-cover kalau misalkan kita nggak dapat dari birokrasi mungkin. Tapi kalau terkait acaranya, adakah acara lain yang lebih berimpact atau lebih bisa luas gitu impactnya, bukan cuma di organisasi doang, bukan di human doang. Kalau kakak nih misalnya ya Kak, manajemen atau gabung sama teknik atau sama visip gitu kan, Iya. tukar pikiran ya, itu biasanya kita kayak banyak perbedaan nggak sih Kak di dalam suatu ini kayak manajemen teknik dan visip gitu kan biasanya beda-beda gitu, susah apa gimana gitu Kak? Oke, kebetulan juga di divisi aku nih kita ada kayak fungsional gitu. Kita fungsional namanya Hubering ya, Human Berkunjung dan Sharing. Oh, gitu. itu Keren ya. setiap apa Kak kalau boleh tahu dilakuinnya? Itu selama sebenarnya fungsional, jadi nggak, waktunya tuh lebih fleksibel. Jadi kayak ini tuh kegiatannya kita bertemu sama jurusan lain, himpunan jurusan lain. Kemarin contohnya tuh kita udah sempet sama FTM juga. FTM di Tambang pernah, di Geo ada, terus di Fisik kita juga ada dari Ilkom. Nah kita ketemu di situ, kita sharing-sharing nih. Kalau di Human sendiri, di manajemen tuh kita ngejalanin prokernya gimana? Adakah proker unggulan yang mungkin sekiranya relevan dan bisa bekerja sama jurusan lain? Gitu. Mungkin sama Ilkom, kita kemarin kalau sama Ilkom tuh nemuin dari divisi kita, dari divisi adkes, terus dari Ilkom juga dari divisi advokasi gitu. Jadi kita sebagai narahubung nih buat ketemu dari Human sama dari jurusan lain. Dan menurutku nemuin beberapa pandangan yang beda gitu. Apalagi kita kalau manajemen tuh kalau membahas tentang perkuliahan kita lebih ke bisnis ya. Iya. Tapi kalau jurusan lain tuh pasti beda gitu. Cara belajarnya juga betul. beda. Kita sharing bukan cuma sharing proker doang, tapi kita juga sharing tentang kuliah, gimana struggle kuliah sekarang ya gitu Iya, pasti kan juga beda ya Kak. Kalau mereka kayak gimana nya, kita kayak hitung-hitungannya atau mereka apanya gitu ya. Benar. Berarti relasinya itu nggak cuma dari lingkup Manajemen, prodi doang, iya, benar. tapi dari benar-benar Dari satu jurusan fakultas, lain. iya, jurusan lain, fakultas lain. Iya. Terus kira-kira ada nggak sih Kak kerjasama sama organisasi luar kampus atau himpunan luar kampus gitu Kak? Kalau mungkin kerjasamanya sama himpunan luar kita belum ada ya, cuman kita sempat ada kayak studi banding gitu. Kebetulan juga dari divisi aku yang pegang kan. Dari divisiku itu kita sempat adain kayak studi banding ke univ lain.
kita keluar, kita juga sempat menerima dari univ lain. Nah di situ tuh kita banyak sharing proker-proker lah ya. Kita mungkin kalau terkait kerjasama media partner lah ya, sama univ lain tuh biasanya kita lewat undangan. Mungkin kayak kita ada proker yang membutuhkan delegasi peserta dari univ lainnya. Biasanya kita kerjasamanya bisa lewat situ. Gitu. Kayak kita butuhin ini nih kayak delegasi perwakilan dari univ yang kita udah pernah studi banding buat ikutan di proker kita, perlombaan kah atau kayak seminar-seminar gitu. Mungkin bisa dari situ kalau kerjasamanya. Oh iya, berarti dengan menghadiri event gitu ya. Iya benar. Itu dari Jogja aja atau bisa dari luar Jogja juga, Kak? Bisa dari luar Jogja juga. Kebetulan kemarin kita sempat ada studi banding itu kita ke UB. UB. Kita ke UB kemarin. Keren. Gitu. Sama ada juga kita menerima studi banding dari Unair, ada dari Unisula juga ada. Berarti nggak cuma di Jogja ya, Kak? Benar. Berarti udah kalau pertemanan tuh kayak banyak, saking banyak sampai luar-luar Jogja juga gitu. Iya, itu kalau misalkan kalian join organisasi, terus kalian studi bandingnya bisa sama univ lain dan luar Jogja, itu kalian relasinya di situ. Banyak teman nanti di mana-mana halo gitu. Terus nih Kak, kalau Kakak kan di sini kan ikutnya yang prodi manajemen ya Kak. Terus kalau Kakak sendiri tuh kayak punya ide bisnis gak sih Kak di luar organisasi nih ya Kak? Mohon maaf banget. Iya, boleh. Kalau ide bisnis pasti ada ya, sempat kepikiran gitu kayak ide bisnis mau bikin bisnis apa. Tapi kalau dari aku sendiri karena aku udah waktunya ya aku waktunya belum ada kalau misalkan aku mau bikin bisnis gitu. Karena aku udah kuliah organisasi, aku juga ikut part time kan. Jadi kayak waktunya buat bikin usaha sendiri tuh kayaknya belum ada deh, mungkin besok-besok lah ya. Cuman kalau ide-idenya pasti ada sih banyak. Iya. Mungkin aku juga bakal tanya, tadi kan kakak kan ikut part time kan? Kira-kira seberapa relevannya sih organisasi atau kuliahnya itu akademiknya dengan part time-nya itu, maksudnya kayak terganggu nggak, terus ilmu apa sih yang didapetin dari organisasi ke magang atau ke bisnis gitu kan, mungkin kalau ada gitu. Oke. Ilmu apa yang bisa aku bawa dari aku join organisasi ke misal kayak aku kerja part time gitu ya. Mungkin kalau yang bisa aku terapin itu cara kita menghadapi karakter orang. Kita di organisasi itu kan pasti ketemu banyak orang yang sempat aku bilang tadi. Kita memahami karakter orang itu kan nggak mudah kan ya. Apalagi di dunia kerja nanti pasti karakter orang itu lebih beragam, lebih banyak lah. Di situ aku bisa gimana cara aku memposisikan aku waktu organisasi, aku bawa ke dunia kerja. Jadi kayak soft skill yang aku udah punya, organisasi kan pasti ngajarin kita juga kepemimpinan. Nah, gimana sih cara aku memposisikan diriku di dunia kerja yang sekarang ini? Gimana cara aku bagi waktunya juga biar nggak bentrok aku kerja, aku kuliah sama sekarang masih organisasi gitu. Itu mungkin kalau aku dari bagi waktunya, kebetulan kan kuliah aku nggak yang setiap hari juga. Jadi aku kerja itu di waktu selain kuliah. Hari-hari aku nggak kuliah. Libur ya Kak? Ya, hari-hari libur kuliah. Terus di situ aku kerja. Mungkin kalau waktu kuliah satu hari nih aku kuliah, tapi aku juga ada kumpul di Human mungkin. Jadi kayak ya itu nggak mengganggu waktu kuliah juga di luar jam-jam kuliah. Kalau kakak nih ya, misalnya kakak lulus S1 kan besok, gitu kakak ada gambaran nggak buat lanjut S2 atau lanjut S3 gitu kak? Kalau untuk lanjut kuliah ya di S2 gitu mungkin belum ada kepikiran sih. Aku lebih pengen buat ngembangin diri aku dulu. Mungkin itu bisa dari kerja atau ikut kayak komunitas lain gitu sih. Cari pengalaman dulu. Karena kan kalau misalkan kita udah habis S1 langsung mikirin buat lanjut S2, ini pendapat aku ya. Kita lanjut ke S2 kayak belajar lagi. Tapi kalau kita mau ngembangin diri kita dulu ke dunia luar, terus juga ikut kayak komunitas gitu, mungkin aku bisa lebih ngembangin diri aku di situ. Berarti kakak udah ada kepikiran nih buat gabung komunitas ataupun semacamnya? Kepengen sih pasti. Iya.
Tapi kira-kira kakak udah pernah belum kayak gabung volunteer atau apapun gitu kegiatan apa sosial gitu mungkin? Kalau sosial, kegiatan sosial itu aku belum pernah ya. Waktu itu sempat mau join di manajemen, kan juga ada kan manajemen mengabdi. Oh, Nah itu salah satunya juga, aku sempat mau join itu, tapi karena bentrok sama prokerku sendiri, jadi aku mutusin buat kayaknya belum join. Tapi kalau misalkan ada kesempatan buat join kayak volunteer ke sosial gitu, Kalimantan sekitar lah, aku pasti pengen sih. Kebetulan aku pernah ini kak ikut volunteer yang ini human itu ke pantai Oh ya, itu. yang penyu itu bukan? Iya yang penyu. OMH Aku ikut itu itu. namanya. Ih, keren Ya kan ini. karena apa namanya broadcastnya itu sampai ke maba, jadi kayak aku menggali lebih lanjut gitu kan. Ini dari mana sih? Maksudnya siapa yang menyelenggarakan gitu? Ternyata Human. Ya udah aku ikut aja. Terus aku ajak juga apa teman yang dari akuntansi itu buat ikut gitu. Jadi waktu itu mabanya tuh cuma dikit, cuma 5, yang lain apa namanya udah semester 3 semester 5 gitu udah pada atas gitulah ya. Tapi overall seru sih, maksudnya ya pengalaman first time gitu apa namanya join di volunteer itu volunteer. seru Pasti banget. seru kan ya, kayak apalagi kayak mungkin kalian nih masih angkatan 25, terus kalian gabungnya tuh sama angkatan yang di atas kalian, pasti banyak kan ilmu yang bisa didapat, Iya. sharing-sharing gitu sama Iya. kating-kating tuh seru juga. Iya, sama ini kak serunya juga karena ketemu penyu, terus setelah itu Ke pantai refreshing iya, kan, refreshing gitu sebelum ospek waktu itu. Terus setelah itu ada game juga, terus apa namanya cara nanam pohon yang benar gitu. Pokoknya waktu itu have fun lah, maksudnya ya walaupun di situ mengabdi tapi nggak kerasa gitu mengabdinya tuh kayak ya udah have fun gitu lah. Fun. Iya. Nah seru itu banget jadi sih. kayak di Human sendiri pun kita bukan cuman fokus ke proker-proker yang kayak formal gitu, kita ada have-nya juga, kayak misal tadi OMH kan namanya. Iya, OMH. Itu kita di Human kita juga ada refreshingnya sendiri. Refreshing tapi dalam bentuk proker ya. Iya. Refreshing Ya, jadi refreshing proker. Biar kita tuh nggak apa ya, nggak demot, nggak boring nggak boring juga. Kita nggak bosen lah cuma ngejalanin proker yang ini aja. Mungkin kalau orang yang udah pernah ikut organisasi di sebelumnya kan udah tau lah basic-basicnya gimana bangun proker, gimana ngejalanin proker. Tapi ada proker yang bisa kita refreshing, bisa kita have fun tuh, jadi apa ya, jadi ngebuat kita tuh nggak bosen gitu ngejalanin proker-prokernya. Iya, bener banget sih. Setuju karena apa ya? Ya selain kita bisa refreshing, dapat teman juga kan, dapat pengalaman gitu. Pasti. Terus 3-in-1 ya kak. Iya. Terus kira-kira nih apa namanya selain OMH itu ada lagi nggak kak? Apa namanya kayak outbound keluar gitu selain dari OMH itu? Iya, selain OMH itu ada proker lain nggak yang keluar ataupun refreshing gitu ya? Beberapa ada ya. Ada juga yang kita semacam refreshing tapi cuman internal aja. Internal di Human aja. Itu kita ada yang namanya proker HRD, Human Refreshing dulu. Oh iya, yang tadi refreshing tadi tuh apa Proker Beda lagi. beda lagi. Oh, banyak ya refreshing. Iya, refreshingnya kalau yang HRD ini itu kita refreshing buat internal aja. Oh, internal. Kegiatannya tuh bisa kayak main atau biasanya kita kayak makrab gitu juga pernah. Oh, Makrab di satu himpunan gitu. Cuman kalau yang ngelibatin di luar himpunannya eksternal itu kita ada, aku sempat nyinggung itu manajemen mengabdi. Oh, manajemen mengabdi itu prokernya dari divisi Pengmas, Pengabdian Masyarakat. Oh, iya. Itu kita kayak ke desa gitu. Itu semacam apa ya? Kayak trial KKN lah ya. Trial KKN uji gitu, coba. Kita kayak ke desa gitu, ngebina desa, terus bangun beberapa proker di desa. Jadi kayak anggap aja kalian baru KKN gitu sih. Itu yang ngelibatin, menurutku itu patut dicoba sih sebelum kalian kalau misalkan tertarik ya sama kegiatan yang sosial ke masyarakat gitu.
Berarti itu untuk umum atau untuk internal Manajemen umum aja. ya? Itu dari manajemen aja tapi. Oh, manajemen baca-baca. aja. Berarti eksternal tapi manajemen aja, nggak dari Iya, internal. nggak dari internal himpunan himpunannya. doang. Iya. Terus apa sih tadi aku kayaknya mau tanya deh. Apa tuh, Tak? Hubung ada kakaknya di sini. Iya. Ngomong di sini nih sharing aja. Apa ya? Mungkin ini sih berapa hari apa namanya itu mengabdinya gitu. Tadi kan kayak KKN gitu kan. Iya. Itu sekitar 1 bulan ya, tapi Oh, 1 bulan. sekitar 1 bulan, cuman dilaksanainnya setiap Sabtu Minggu, jadi di weekend. Oh gitu. Oke. Kak, kalau ini ada saran dan saran kritik nggak buat maba kayak kita gini? Buat Join iya. Mungkin saran dari aku ya, kalian buat kalian maba-maba nih yang angkatan 25 yang Maba-maba. pengen join di organisasi, kalian boleh banget nih kalian coba join di lingkup paling kecil dulu, mungkin dari manajemen. Nanti dari situ kalian pasti bakal dapat banyak apa ya, kayak kegiatan yang bisa kalian ambil, yang bisa kalian terapin nanti di dunia kerja juga. Betul. Terus juga kalian bisa join proker-proker yang mungkin sebelumnya kalian belum pernah join, ikut proker yang ternyata ada proker yang kayak gini kayak manajemen mengabdi. Itu kalian yang suka sama sosial masyarakat, Siapa kalian tuh? boleh banget join. Mau ikut volunteernya juga bisa Betul. nanti, mau ikut langsung di kepanitiaannya pun juga bisa. Terus juga saran dari aku, di organisasi itu bukan cuman kalian ngembangin soft skill aja, hard skill juga, tapi juga ngembangin pribadi kalian, pengetahuan juga bisa. Jadi kalian bukan cuman nambah secara soft skill, hard skillnya di diri sendiri, tapi kalian juga nambah pengetahuan di diri, dan juga paling pentingnya nambah pengalaman dan juga relasi. Itu Keren pentingnya banget. itu. Berarti selain kita dapat apa pengalaman, relasi juga, terus hal baru ya tadi pengalaman, terus manage waktu juga ya Iya. pastinya. Oke, karena kita udah sampai penghujung acara Nggak ya. kerasa Iya, nih, nggak Kak. kerasa. Keren Enjoy banget kita nih. ini. Cepet banget ya. Iya. Ya bisa jadi inspirasi teman-teman yang di Betul. rumah, teman-teman Yang mendengarkan. mahasiswa. Iya, benar banget. Oke. Terima kasih banyak Kak Innova untuk Waktunya. bisa meluangkan waktunya untuk menghadiri podcast kali ini. Dan untuk teman-teman semuanya, terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, bisa memberi inspirasi untuk kalian semua dan Pastinya. kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Innova Sama-sama. dan semuanya. Bye-bye guys.